Halo, saya Hafni Alia, saya siswi Manajemen Keuangan UPH 2021. Di sini aku mau ngejelasin gimana caranya kita bikin Google Forms. Caranya yang pertama adalah kita harus buka Google, lalu kita ketik Google Forms. Di sini tujuan untuk penggunaan Google Forms adalah untuk kita bisa mendapatkan data-data dari kuesioner yang udah kita buat. Lalu kita bisa klik blank di sini untuk start new form. Sebelum ini saya udah menyiapkan beberapa question untuk ditaruh di Google Form agar lebih memudahkan. Pertanyaan tersebut aku taruh di Google Form. Di sini aku udah menyiapkan 15 pertanyaan yang nantinya aku tinggal akan copy dan paste ke dalam Google Form tersebut. Pada Google Form ini, kita mau mencari data dengan menggunakan linear scale. Hal yang pertama yang kita harus tahu adalah kita harus mengetahui topik apa yang mau kita gunakan dalam Google Form tersebut. Topik yang akan saya gunakan adalah efektivitas penggunaan layanan video conference dalam kegiatan work from home. Di sini aku akan tinggal copy paste karena aku sebelumnya udah menyiapkan di Google Docs. Ini tujuannya untuk lebih memudahkan dan lebih mempercepat dalam pembuatan Google Forms. Setelah itu, kita akan isi description box, di mana description ini untuk memudahkan para narasumber yang akan mengisi kuesioner untuk mengetahui tujuan kita mengirimkan kuesioner ini dan mereka mengetahui untuk apa mereka mengisi kuesioner tersebut. Di sini juga saya sudah membuat description yang tinggal saya copy, yaitu adalah dalam kuesioner ini saya mengajak Anda sebagai pekerja dengan kantor yang menerapkan kebijakan work from home dan menggunakan video conference sebagai kegiatan bekerja sehari-hari untuk mengisi kuesioner dengan ketentuan skala sebagai berikut. Kenapa skala? Karena kita akan menggunakan linear scale, di mana linear scale ini saya akan buat skala dari skala 1 sampai skala 5, di mana skala 1 itu akan saya catat sebagai sangat tidak setuju, dan skala 5 itu sebagai sangat setuju. Saya juga sudah membuat skala di Google Docs ini. Skala 1 yaitu sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Lalu kita bisa memulai untuk membuat pertanyaannya. Di sini yang pertama-tama itu adalah harus dipilih dulu, yaitu kita memilih linear scale. Dia akan keluar angka 1 sampai 5. Di sini yang tadi sudah saya jelaskan, saya akan memilih skala 1 sampai 5, di mana skala 1 adalah sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Pada skala 1 saya akan memberikan label. Labelnya itu adalah sangat tidak setuju. Lalu pada skala 5 saya akan memberikan label sangat setuju. Sifat dari linear scale Google Form ini adalah dengan jawaban yang tertutup, karena saya hanya ingin narasumber untuk menjawab apakah mereka sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, atau tidak setuju. Pertanyaan pertama yaitu saya ingin bertanya, layanan video conference sangat membantu saya dalam melakukan kegiatan work from home. Lalu ini tinggal kita duplicate saja agar lebih mudah dan tidak harus mengetik ulang skala dan label skala 1 sampai skala 5-nya. Di sini kita tinggal do the same thing, yaitu kita tinggal copy karena saya sudah membuat pertanyaan yang saya sudah taruh di Google Docs. Lalu kita duplicate again, and then pertanyaan ketiga adalah penyampaian materi lewat video conference lebih jelas dibandingkan dengan presentasi secara offline. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melihat tampilan dari hasil Google Form yang udah saya buat.
it's easily to click this preview like this. Lalu dia akan buat another link yang bakal nunjukin tampilan yang udah kita buat dari question tadi. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Paling atas adalah topiknya yaitu adalah efektivitas penggunaan layanan video conference dalam kegiatan WFH, disusul oleh description box untuk menjelaskan tentang kuesioner ini dan mengapa narasumber harus mengisi kuesioner tersebut. Lalu ini ada range skala 1 sampai 5. Skala ini ditunjukkan untuk memudahkan narasumber untuk mengisi kuesioner tersebut agar mereka tahu 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ditunjukkan untuk apa. Lalu mereka akan mengisi sesuai skala yang sudah saya tentukan. Kita kembali lagi ke pembuatannya. Jika ingin mengganti warna, ini bisa diklik dari palette yang ada di sini, customize theme. Itu misal mau diganti warna hijau, dia akan berganti warna menjadi hijau. Untuk respons, nanti jika sudah ada orang yang menjawab atas kuesioner yang sudah dibuat, akan bisa dilihat di sini responses. Aku udah punya kuesioner di mana kuesioner itu udah ada responsnya, yaitu kita bisa lihat di sini aku udah dapat 14 responses atas kuesioner yang udah aku buat. Ini adalah tampilan dari kuesioner yang dibuat. Tampilannya akan menunjukkan pada pertanyaan nomor 1 itu ada 5 orang yang menjawab sangat setuju dan ada 4 orang yang menjawab setuju. Seperti itu. Di sini juga bisa menunjukkan presentasinya, yaitu 64,3% untuk jawaban sangat setuju dan 3,57% untuk jawaban setuju. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu untuk lebih mengerti cara membuat kuesioner dengan Google Forms.